channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @dukun milenial. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri 3 Kuntilanak Penghuni Asrama. Sekelompok perempuan muda menginjakkan kakinya di area LPK, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. Tawa mereka riang, penuh sukacita menyambut mimpi kecil mereka. Kegembiraan makin bertambah ketika mereka bercengkerama dengan siswa lain dari beragam daerah, saling menyapa kemudian berkenalan. Tak dihiraukan penat yang menyelimuti raga karena kebahagiaan adalah tercapainya harapan dan impian. Akhirnya kelelahan mulai menghinggapi tubuh mereka hingga berbalut keringat. Peluk pun mulai mengaliri kening dan pelipis yang tak lagi bersih, penuh debu. Ada keinginan tak tertahankan untuk meluruskan kaki-kaki panjang mereka di ranjang berkasur empuk. Tubuh mereka butuh istirahat. Waktu beranjak cepat hingga di ujung senja. Pelatihan di hari pertama usai sudah. Mereka segera berlari menuju asrama putri. Tiba di depan asrama, mereka pandangi bangunan tua berwarna kuning pucat itu. Sebuah bangunan dengan arsitektur klasik dan berjendela kayu jati. Pintu kayu berdiri kokoh menanti penghuni asrama untuk masuk. Di atasnya bertuliskan asrama putri dengan tulisan italik. Tepat di depan pintu masuk itu tiba-tiba berdiri bulu roma para siswa. Entahlah, ada aura berbeda yang sangat tidak nyaman mereka rasakan. Kulit tangan mendadak dingin, meremang dan merinding tanpa sebab. Mereka mengucapkan salam namun tak terdengar jawaban dari penghuni asrama. Rupanya kamar-kamar masih sepi. Mereka 10 calon siswa asisten perawat yang akan menghuni asrama ini dan harus tinggal selama setahun lamanya. Ada rasa yang aneh ketika mereka memasuki kamar masing-masing. Begitu juga yang dirasakan oleh Nina, siswa dari Pemalang. Kenapa tubuhku terasa dingin dan tidak nyaman sama sekali? Pikirnya ia perhatikan isi kamar satu persatu. Tak ada yang aneh dengan kamar ini, tapi kenapa kulit tanganku terasa dingin dan kaku? Rasa kantuk yang tadi tak mau kompromi pun tiba-tiba lenyap tak berbekas. Gumamnya dalam hati. Ia melihat jam dinding. Pukul 5 tepat tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara jeritan dari sebuah kamar. Nina pun segera berlari ke arah suara itu berasal. Ternyata jeritan Lia di kamar sebelahnya. Langkah Nina langsung terhenti seketika begitu melihat tubuh Lia mengejang, meronta tapi tetap tak mampu bergerak dengan posisi kedua tangan seolah sedang diikat kuat-kuat. Matanya mendelik merah dengan suara gemuruh antara jeritan dan erangan. Seluruh siswa penghuni asrama yang mengerumuninya segera mundur ke belakang. Tak ada satupun berani mendekat. Bahkan satu persatu lari ketakutan. Panggil ibu asrama, perintah salah satu siswa kepada Nina yang berdiri mematung. Tak tahu hendak berbuat apa. Wajah Nina pucat pasi. Tubuhnya gemetaran dan jantungnya berdetak cepat tak beraturan. Nina pun segera berlari mencari ibu asrama dengan nafas memburu. Namun ketika Nina kembali ke kamar Lia bersama ibu asrama, Lia sudah normal kembali. Tak ada jeritan ataupun erangan.
Yang terlihat hanyalah tangisan Lia sambil meracau dan meringkuk ketakutan sambil menutupi wajahnya yang putih. "Ada yang mengikutiku! Ada yang mengikutiku!" teriaknya. "Siapa?" tanya Nina dan teman-temannya. Seorang wanita berambut panjang, wajahnya pucat dan giginya mengkilat. "Pokoknya aku mau pulang," jawabnya sambil menangis. Namun permintaan Lia urung diteruskan ketika teman-temannya mengingatkan tujuan mereka ke asrama yang mengharuskan belajar di sini. Lia pun akhirnya terdiam, namun isak tangisnya tak jua berhenti. Menjelang isak, Retno yang merupakan siswa paling berani di antara mereka tengah mencuci piring. Namun tiba-tiba ia mendengar suara gedor-gedor dari bawah wastafel, seperti suara seorang mengetuk-ngetuk dengan palu. Berulang-ulang terus hingga ia kaget, lalu menjerit-jerit minta tolong ketika ia merasa ada yang menyeretnya dari belakang. Seluruh siswa pun akhirnya berdatangan. Terlihat Retno diseret-seret oleh wanita berambut panjang dan bergaun putih, lalu diikat pada tiang dapur. Retno pun meronta-ronta dengan jeritan meminta tolong, dan di atas tiang penyangga duduk dua wanita pucat berambut panjang dengan kaki terjuntai ke bawah dan diayun-ayunkan sambil tertawa cekikikan. Semua mata para siswa pun terbelalak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Kuntilanak!" seru semua siswa sambil berlari tak tentu arah. Tak ada satupun yang berani mendekat. Mereka berlari keluar mencari pertolongan. Dibiarkannya Retno berteriak-teriak sendirian dengan suara tangis memilukan. Sementara sang kuntilanak hanya tertawa cekikikan sambil mengikat Retno kencang-kencang. Begitu juga dengan dua kuntilanak yang menontonnya dari atas sambil unjang-unjang angge. Hihihihi, tawa mereka tanpa perasaan. "Tolong, tolong!" Namun tangis Retno tak dihiraukan. Bahkan lengkingan tawa dari kuntilanak-kuntilanak itu semakin kencang. Retno pun berontak dengan sekuat tenaga. Ditendangnya kuntilanak itu dengan kakinya yang kecil, namun tidak mengena sedikitpun. Bahkan ikatan Retno semakin terasa kuat dan menyakitkan. Retno menjerit sementara kuntilanak itu malah tertawa riang. Dua kuntilanak lainnya malah menonton sambil tertawa-tawa. Hihihihi. Beberapa menit kemudian ibu asrama datang sambil membawa seorang ustadz yang dikenal sebagai orang pintar yang bisa mengusir setan. Namun saat sang ustadz datang, Retno terlihat sedang duduk lemas di lantai. Rupanya trio kuntilanak telah melepaskan ikatannya pada Retno. Terlihat Retno menangis ketakutan sambil mendekap kedua kakinya dan menelungkupi mukanya. Retno dipapa oleh ibu asrama dengan lembut setelah sang ustadz membacakan doa-doa dan ayat kursi. Para siswa disarankan untuk menerangi seluruh ruangan di malam hari dengan lampu neon yang bersinar putih terang, bahkan lampu bohlam yang sinarnya kuning dan redup. Kata sang ustadz, setan sangat menyukai lampu yang bersinar redup dan tidak terang. Esoknya suasana asrama menjadi lebih terang tanpa gangguan. Namun 2 hari kemudian asrama dikejutkan lagi oleh suara jeritan Wulan yang tengah menerima telepon. Beberapa kali Wulan menjerit-jerit, namun tak dilepaskan genggamannya dari gagang telepon tersebut. Setengah jam kemudian Wulan baru bisa melepaskan gagang teleponnya sambil menangis histeris. Kemudian ia bercerita bahwa ada yang meneleponnya menggunakan nomor pribadi. Suara yang ia dengar sangat aneh dan menakutkan. Ada suara dentuman, lengkingan, teriakan cekikikan, dan gemuruh hingga Wulan menjerit-jerit. Esok harinya lagi banyak siswa penghuni asrama yang menjerit-jerit juga karena melihat banyak kuntilanak berseliweran di dalam asrama. Ditambah lagi suara ketukan palu yang memekakan telinga hampir seluruh penjuru ruangan asrama, mulai dari kamar, dapur hingga ruang tamu.
dan suara itu lebih sering terdengar dari kamar mandi. Hal itu yang membuat para siswa ketakutan dan tidak mau tidur dalam asrama. Mereka beramai-ramai tidur di kantor LPK. Namun tak beberapa lama suara ketukan menjalar pula hingga ke kantor LPK, sehingga para siswa semakin ketakutan dan tak bisa tidur nyenyak. Melihat para siswa enggan memasuki asrama, akhirnya pihak LPK mengundang Ustadz kembali untuk mengusir setan-setan pengganggu. Setelah memberi doa-doa dan menelusuri kompleks asrama, sang Ustadz berkata, "Usahakan kalian semua sebagai penghuni asrama untuk memperbanyak membaca ayat kursi." Makhluk-makhluk halus penghuni asrama berasal dari pohon mangga tua di depan SD samping gedung LPK. Mereka suka iseng dengan mengganggu para siswa baru yang menghuni asrama. Akhirnya semua siswa mengamalkan perintah sang Ustadz dengan membaca ayat kursi setiap hari. Alhasil suasana asrama kini mulai kondusif. Tak lagi terdengar jeritan-jeritan para siswa. Namun begitu masih ada saja siswa yang merasa terganggu, seperti suara-suara ketukan palu yang dihantamkan di meja, tembok, atap, bahkan lantai. Tok tok tok. Sebagian siswa juga masih merasakan hadirnya seseorang di sekitar asrama yang tak terlihat wujudnya. Salah satu yang merasakan hal itu adalah Laila. Siang itu sekitar jam 12 siang, Laila memasuki asrama sehabis pelatihan. Aura menyeramkan di ruang tamu terasa sekali hingga bulu kuduknya terasa meremang. Ia merasa di belakangnya ada yang mengikuti. Namun begitu menoleh, tak dilihatnya seorang pun di sana. Saat masuk ke kamar, tiba-tiba hawa dingin menerpa tubuhnya. Padahal suasana siang itu begitu terik. Ia merasa ada yang mengawasi dirinya. Namun tak didapatinya seorang pun di kamar. Untuk mengurangi rasa takut, ia nyalakan musik dari ponsel sekencang-kencangnya. Aku merasa ada yang memperhatikanku, tapi aku tak melihatnya sama sekali. Tapi aku yakin dia memperhatikan aku, seru Laila. Ternyata teman-teman lainnya juga merasakan hal yang sama. Hampir seluruh siswa di asrama merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka sepakat untuk bersama-sama meskipun mandi harus berdua, sambil menyalakan musik sekeras-kerasnya agar suara ketukan palu yang hampir terdengar setiap hari tak masuk ke telinga-telinga mereka. Tok tok tok. Begitu terus suara yang menemani para siswa penghuni asrama setiap harinya. Lama-lama mereka menjadi terbiasa mendengar suara itu. Namun tak dihiraukan sama sekali karena mereka sedang belajar. Belakangan mulai tercium kabar bahwa tahun lalu pernah ada siswa yang meninggal dalam asrama karena diduga terkena serangan jantung. Menjelang tengah malam mereka masih asik menonton televisi. Film Bad Theater mengundang tawa mereka. Hingga tanpa disadari di belakang mereka ada yang ikut tertawa. Tawanya beda dan aneh, sangat nyaring dan panjang tiada henti. Mereka pun serempak menengok ke belakang. Mata mereka terbelalak melihat trio kuntilanak berdiri di belakang dengan suaranya yang khas. Hihihihi. Lia, Retno, dan Wulan pun mendadak pingsan. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang misteri 3 kuntilanak penghuni asrama. Dan saya mohon maaf jika ada kesamaan nama dan tempat. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.